Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko Mahmira Wardani dari kelas Manajemen D Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai pengganti final dari mata kuliah akuntansi biaya. Adapun topik materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai biaya tenaga kerja. Berikut merupakan pemaparan materi saya mengenai biaya tenaga kerja. Sebelum membahas materi-materi berikutnya, perlu kita ketahui, apa sih itu biaya tenaga kerja? Nah, biaya tenaga kerja ini merupakan salah satu bagian dari elemen biaya produksi, yang dimana biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebagai bagian dari salah satu elemen biaya produksi, biaya tenaga kerja ini menggambarkan seberapa besar kontribusi karyawan dalam sebuah proses produksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan tersebut, di mana biaya tenaga kerja ini mengukur sebagaimana kontribusi fisik yang dilakukan oleh karyawan dalam proses produksi yang dilakukan. Nah, setelah membahas tentang pengertian dari biaya tenaga kerja, berikutnya yaitu mengenai komponen dari biaya tenaga kerja. Komponen dari biaya tenaga kerja ada 3. Yang pertama yaitu gaji dan upah. Gaji dan upah ini merupakan sebuah kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya atas dasar usaha fisik dan mental yang telah diberikan oleh karyawan tersebut. Nah, yang kedua yaitu insentif. Insentif ini sering disebut dengan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan terhadap kinerja yang diberikan oleh karyawan. Maksudnya yaitu di mana jika seorang karyawan mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka karyawan tersebut akan mendapatkan insentif atau kompensasi dari target yang telah dicapai. Nah, dengan adanya insentif ini, maka dapat meningkatkan kinerja dari karyawan terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu tunjangan. Tunjangan merupakan salah satu tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain insentif dan gaji yang ia terima. Nah, tunjangan ini dapat berupa seperti tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, ataupun tunjangan liburan yang telah dibiayai oleh perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu mengenai produktivitas dan biaya tenaga kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja ini menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Adapun output itu dapat meliputi barang dan jasa yang dihasilkan, sedangkan input itu yang dikeluarkan merupakan sumber daya ekonomis yang juga dapat meliputi barang ataupun jasa yang dikorbankan. Nah, kepentingan karyawan terhadap produktivitas tenaga kerja ini dikarenakan akan mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka terima, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Sementara perusahaan berkepentingan terhadap produktivitas tenaga kerja itu dikarenakan tenaga kerja yang produktif, maka perusahaan akan mampu memproduksi yang lebih efisien, di mana dengan adanya produktivitas tenaga kerja ini, maka perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa itu dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Yaitu bagian-bagian dari produktivitas tenaga kerja. Terdapat 4 bagian dari produktivitas. Yang pertama yaitu perencanaan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak terjadi begitu saja tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Tingkat produktivitas yang dikehendaki haruslah direncanakan dengan baik. Nah, perencanaan ini bertujuan untuk memperbaiki produktivitas yang nantinya harus dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua yaitu pengukuran produktivitas itu sendiri. Nah, perencanaan produktivitas tenaga kerja yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi kinerja perusahaan.
Selain dari itu, perencanaan produktivitas yang telah diimplementasikan haruslah memiliki tolak ukur yang jelas. Produktivitas dalam sebuah perusahaan itu harus diukur, harus dianalisis, harus dipahami, dan harus dilaporkan kepada manajemen. Nah, tujuan dari pengukuran produktivitas ini adalah untuk menyediakan informasi bagi manajemen tentang perbandingan antara hasil yang dicapai dan standar kerja yang ada di perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu dampak ekonomis dari produktivitas. Apabila produktivitas meningkat, maka laba perusahaan dan penghasilan karyawan juga akan meningkat. Selain itu, peningkatan produktivitas juga memampukan masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik, karena adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Hal ini terjadi apabila peningkatan produktivitas tidak diikuti oleh peningkatan harga jual pada perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia perusahaan sangat menentukan produktivitas dari tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik atau yang baik dapat menghasilkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas produk yang lebih baik pula, di mana hal ini juga dapat menguntungkan perusahaan. Teori berikutnya yaitu mengenai kurva pembelajaran. Nah, teori dari kurva pembelajaran ini yaitu di mana teori ini menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat akumulasi rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Contohnya seperti apabila pengurangan waktu tersebut sebanyak atau sebesar 20%, maka tingkat pembelajaran adalah 80%. Selain itu, kurva pembelajaran ini memiliki manfaat. Sebagaimana teori kurva pembelajaran ini yang menjelaskan fenomena perbaikan efisiensi dan produktivitas sebagai fungsi waktu. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan mempelajari keterampilan dan cara baru untuk menghasilkan produk yang sama secara berulang-ulang. Nah, dari sini manajemen dapat menggunakan laporan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dan hasil kurva pembelajaran untuk menilai kinerja karyawan. Nah, informasi ini tentunya akan membantu manajemen untuk menentukan sistem insentif atau besarnya insentif yang akan dipakai dalam perusahaan, ataupun kompensasi-kompensasi lainnya yang akan diberikan kepada karyawan dalam perusahaan. Materi yang terakhir yaitu mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, dalam akuntansi biaya tenaga kerja terdapat 5 macam. Di antaranya yang pertama, gaji dan upah reguler. Nah, jumlah gaji dan upah bruto ini dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Yang kedua yaitu tunjangan asuransi. Seperti sebagaimana dalam peraturan undang-undang kompensasi karyawan yang bertujuan untuk menyediakan tunjangan penghasilan sesegera mungkin, dan pengobatan kepada korban kecelakaan kerja atau keluarganya tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Kemudian yang ketiga itu tunjangan liburan. Nah, tunjangan liburan ini merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan untuk digunakan dalam perjalanan pribadinya, atau bisa disebut dengan kompensasi. Yang keempat yaitu premi lembur dalam perusahaan. Maksudnya di sini yaitu apabila karyawan bekerja lebih dari jam kerja atau lebih dari 40 jam dalam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Yang terakhir yaitu insentif atau bonus. Nah, insentif atau bonus ini merupakan salah satu sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal atau untuk meningkatkan kinerja pegawai yang dimaksudkan sebagai dimasukkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan dalam perusahaan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, Iko Mangmira Wardani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.